Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui suasana yang sangat membahagiakan ini, dari tempat yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kita semua pada umumnya dan diri saya pribadi khususnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti selalu berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana yang sangat membahagiakan ini, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memilih kita. Allah masih mengistimewakan kita. Allah mengistiqomahkan hati kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat. Banyak orang hebat di luar sana yang tak pernah datang ke masjid. Bukan karena kita sehat. Banyak orang sehat di luar sana yang tak pernah mengindahkan syariat Islam. Bukan karena kita pintar. Banyak orang pintar di luar sana, gelarnya berjejer sampai ke belakang namanya, bahkan gelarnya lebih panjang daripada namanya, tapi tidak pernah terketuk hatinya ketika dikumandangkan suara azan. Bukan karena kita orang alim, bukan karena kita kaya, bukan karena kita anak pejabat, tapi karena Allah memilih kita. Allah mengilhamkan, Allah menghadiahkan hidayah dalam hati kita sehingga kita takut kepada Allah, berharap terhadap rahmatnya dan ingin menjadi hamba yang diridhai dan dirahmatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang sejati, yang seluruh hidupnya diperjuangkan hanya demi umatnya. Ketika nanti di hari kiamat yang dia ingat hanya ummati, ummati, ummati. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatnya
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan selain hati yang sejahtera. Karena pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Al-yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Anak-anak lari dari orang tuanya, dari ayah dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Para sahabat, teman karib, teman sejati, tak peduli lagi dengan sahabat dan teman sejatinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tak peduli lagi urusan ibunya, tak peduli urusan ayahnya, tak peduli lagi urusan anaknya mau masuk neraka atau surga, tak peduli lagi dengan sahabatnya, karena dia merasa bahwa pada hari itu beban yang terberat adalah beban dirinya sendiri, bukan beban orang lain. Maka dengan mengirimkan salawat, dengan mengirimkan bacaan doa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya di hari kiamat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak kemarin sore, sejak tenggelamnya matahari di ufuk barat, kemah takbir terdengar di mana-mana, baik di pelosok desa sampai ke kota-kota, bahkan di seluruh penjuru dunia. Umat muslim mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengagungkan Allah dengan kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, menandakan bahwa Ramadan telah usai. Ramadan telah permisi. Ramadan telah pergi. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan, bulan yang dilipat gandakannya pahala amal kebaikan, telah pergi meninggalkan kita. Dan kita tak ada lagi jaminan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bersyukurlah, bergembiralah orang yang ketika Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah orang yang menghabiskan Ramadannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah wahai umat Islam yang ketika siang hari berpuasa dan malam harinya qiyamul lail mendirikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kalian, kita semua akan menjadi hamba yang fitri, suci, dihapuskan dari segala dosa karena Ramadan telah menghapus itu semua. Tapi bagi orang yang lalai, yang tak mengindahkan perintah Allah, bersedihlah, merataplah, karena dosa kalian, dosa kita masih tetap utuh. Hikmah Ramadan tidak kita dapatkan. Bahkan kita termasuk orang-orang yang lalai, karena hikmah Ramadan hanya diberikan kepada orang-orang yang siam di siang harinya dan qiyam di malam harinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari yang sangat membahagiakan ini, Yaumul Idul Fitri, hari Idul Fitri, kita datang ke masjid, berkumpul dengan sanak saudara, memenuhi panggilan Allah. Kita bergembira, bersyukur yang ketika keluarga kita masih bisa bersama kita, masih bisa duduk di samping ayah kita, masih bisa duduk di samping anak kita, masih bisa duduk di samping saudara kita. Banyak di antara kita yang tahun lalu datang ke masjid dengan istrinya, dengan anaknya, atau dengan orang tuanya. Pada hari ini mereka sudah pergi meninggalkan kita. Mereka sudah duluan menghadap Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengirimkan doa, semoga mereka bisa lapang-lapang dalam kubur, diampuni segala dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga kita yang mereka tinggalkan taat kepada Allah, mereka bergembira karena ketika Ramadan mereka akan dikembalikan ke dunia, bertemu, bisa melihat keluarga mereka,
Mereka bergembira ketika keluarga mereka yang mereka tinggalkan taat dan beribadah kepada Allah. Dan sebaliknya, mereka bersedih. Mereka menangis. Mereka meratap bahwa keluarga yang mereka tinggalkan, anak mereka, istri mereka, saudara mereka, yang mereka harapkan menjadi anak yang soleh, yang mereka harapkan doa kesolehannya, yang mereka harapkan syafaat dari amalannya, bisa membantu mereka, bisa menambah bekal mereka ketika pagi ini kembali ke kubur mereka masing-masing, ketika pagi ini dikembalikan oleh Allah ke dalam tempat peristirahatan mereka. Mereka bersedih karena mereka tak membawa apa-apa. Mereka bersedih karena keluarga yang mereka tinggalkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, keluarga yang mereka tinggalkan ketika beribadah, ketika taat kepada Allah, mereka bergembira. Mereka senang karena mereka membawa bekal kebaikan. Mereka membawa bekal untuk kehidupan mereka, dan nanti bekal itu bisa mereka gunakan untuk meringankan siksa kubur mereka menuju Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang memberikan pengalaman spiritual. Ramadan menggambleng kita untuk menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, sesuai dengan ayat Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan mengajari kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika siang hari kita dipaksa untuk menahan nafsu kita, tidak berkata kotor, tidak memakan hal-hal yang tidak dibolehkan, tidak menggunjing, tidak menzalimi orang lain. Dan di malam hari kita digambleng lagi, dididik lagi untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan solat, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, solat malam. Itu semua sebagai tarbiyah untuk kita, pendidikan untuk kita sebagai umat Islam. Karena Ramadan datang sebagai madrasah, sebagai tarbiyah, pendidikan untuk kita semua, untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, baik takwa saat Ramadan maupun saat Ramadan usai dan pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semua, para jamaah umat muslimin yang hadir pada hari ini, datang ke masjid untuk mengharap ridha Allah. Allah kembalikan ke fitrah, Allah kembalikan kepada kesucian, karena kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai hamba. Kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan kita juga sudah membayar zakatul fitrah, zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat yang lain. Karena dengan pembayaran zakat itu akan membersihkan diri kita, akan membersihkan harta kita, dan akan menjadikan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita tidak membayar zakat fitrah, maka bisa dikatakan Ramadan kita tidak sempurna. Bahkan salat Idul Fitri kita hari ini tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban zakat fitrah merupakan kewajiban fardhu ain untuk kita semua yang harus kita laksanakan. Dan seharusnya sebelum khotib tadi naik mimbar, kita semua sudah membayar zakat fitrah, karena disitulah batas akhir pembayaran zakat fitrah. Ketika waktu itu sudah usai, khotib sudah naik ke mimbar, maka itu tidak dikatakan sebagai zakat fitrah lagi, itu sudah berubah menjadi sedekah, sedekah sunnah muakkadah, bukan lagi zakat fitrah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang sungguh-sungguh mengharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, hari ini akan menerima hadiah. Karena kata Nabi, farhatani lis-shaimin. Ada dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Farhatun lil iftar, satu kebahagiaan ketika berbuka puasa, ketika Ramadan usai, ketika Idul Fitri datang, maka itu adalah kegembiraan yang sangat luar biasa bagi orang yang puasa. Dan kegembiraan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya,
kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu di padang mahsyar nanti, di yaumul qiyamah, karena Allah akan membalas semua amalan-amalan kita. Karena kata Allah, semua amalan itu untuk mereka. Mereka solat itu untuk mereka. Mereka membayar zakat untuk membersihkan harta dan diri mereka. Mereka bersedekah, berinfak, itu untuk mereka. Tapi kata Allah, illa shaimin, kecuali puasa. Wa ana ajazabih, dan sayalah yang memberikan balasan kepada mereka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima hadiah di hari ini dan nanti juga menerima hadiah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdasarkan pendekatan Al-Qur'an dan hadis, setidaknya ada 3 ciri orang yang kembali ke dalam fitrah, yang kembali ke dalam kesucian, yang dihapuskan dari segala dosa-dosa. Yang pertama, senantiasa melakukan amal soleh, yaitu kesolehan sosial, menebarkan cinta, menebarkan kebajikan dan kemaslahatan kepada orang lain. Hari-harinya dihabiskan untuk kemaslahatan umat. Yang dia pikirkan bagaimana supaya bisa menolong orang lain. Dia tidak pernah tega, hatinya selalu teriris ketika ada tetangganya yang kelaparan. Dia tak pernah bisa melihat ketika anak yatim menangis karena kekurangan harta dan kurang perhatian. Yang dia berikan hanya perhatian kepada umat, yang diberikan hanya perhatian kepada seluruh manusia yang dia anggap membutuhkan. Hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dia infakkan, disedekahkan, dikeluarkan zakatnya kepada orang yang membutuhkan. Dalam suatu hadis dikatakan, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu bidzalika sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Barang siapa bertemu saudaranya dengan membawa sesuatu yang dapat menggembirakannya, pasti Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, yang kita harapkan bukan balasan dari orang lain tersebut. Ketika kita berhubungan baik dengan orang lain, kita sedang berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan yang kita terima bukan dari orang tersebut, bukan dari fakir miskin, bukan dari anak yatim, bukan dari orang-orang yang terzolimi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat, Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Lalu sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah man la lahu mata' wala dirhaman. Orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang, itulah orang yang bangkrut. Spontan Rasulullah SAW menjawab, kalian salah. Orang yang bangkrut adalah bukan orang yang tidak memiliki harta, bukan yang tidak memiliki uang, bukan orang yang tidak memiliki jabatan, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di hari kiamat datang dengan pahala yang sangat banyak, pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, pahala infak dan sedekah, pahala haji. Tapi dengan waktu yang bersamaan, banyak orang yang ia zalimi, banyak orang yang ia ambil haknya, tangannya selalu menyakiti orang lain, lidahnya selalu tajam kepada orang lain. Maka orang seperti ini akan diberikan Allah balasan. Orang yang dizalimi akan meminta pahala orang yang menzalimi sampai pahalanya habis. Dan ketika pahalanya habis, maka dosa yang dizalimi akan dikembalikan kepada orang yang zalim. Akhirnya orang yang tadi, yang awalnya membawa pahala yang banyak dan kezaliman yang banyak, dicampakkan ke dalam neraka. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu dan kita tidak termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Ada juga orang yang menyesal. Dalam surah As-Sajdah ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan."
Mereka menyesal karena selama di dunia mereka lalai, mereka abai terhadap perintah Allah, dan mereka tidak taat kepada aturan-aturan syariat Islam. Akhirnya ketika di akhirat, ketika diberikan balasan, ketika dinampakkan surga, ketika diperlihatkan neraka, mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dunia. Namun saat itu adalah gunanya penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur. Amalan ibadah harus dibalas. Perbuatan kebaikan harus diberikan balasan surga. Perbuatan yang buruk, maksiat kepada Allah, harus diberikan balasan neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, ciri yang kedua, orang yang fitrah, orang yang dikembalikan kepada kesucian adalah orang yang meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesalehan individual. Membangun nilai-nilai ibadah yang lebih tinggi bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini salatnya bolong-bolong, tak pernah peduli dengan seruan azan, bahkan tak pernah membaca Al-Qur'an, tak pernah tahu bagaimana perintah zakat, tak pernah tahu bagaimana menyantuni orang miskin, fakir, anak yatim, selama ini masih tidak tahu dengan aturan-aturan Allah, maka dengan dijadikannya dia fitrah, fitri, suci, maka ibadahnya meningkat, salatnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, bacaan Al-Quran ditambah, qiyamul lail dilaksanakan, sedekah ditunaikan, semua itu dia laksanakan karena Allah sudah mengangkat derajatnya. Allah sudah menjadikannya fitrah, suci dari dosa. Semoga kita termasuk orang-orang yang fitrah pada hari ini. Nabi sendiri orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, maksum dari dosa, Nabi pilihan Allah, khatamun nabiyyin, bahkan makarimul akhlak, sesempurna-sempurnanya akhlak, uswatun hasanah, contoh tauladan kita, model dalam kehidupan kita, sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sungguh-sungguh, melampaui batas, bahkan melebihi ibadah umat-umat yang lain. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ketika Nabi sholat sampai bengkak bitis dan tumitnya. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu masih beribadah seperti ini? Kenapa kamu begitu sungguh-sungguh sampai-sampai kakimu bengkak dan tumitmu bengkak? Apa jawab Nabi? Afala akunu abadan syakur? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Karena kesyukurannya lah kepada Allah, dia dipilih sebagai Rasul, dia diangkat sebagai Nabi, maka dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga, maksum dari dosa, bahkan dipilih sebagai makhluk terbaik, tidak membuatnya lalai, tidak membuatnya abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tak pernah mendapat jaminan apa-apa? Jangankan jaminan masuk surga, jaminan menjadi orang yang beriman saja belum kita dapatkan. Kita belum bisa memastikan apakah nanti di akhir hayat kita menjadi husnul khotimah, pengakhiran yang baik, hidup yang akhirnya baik, husnul khotimah yang mengucapkan la ilaha illallah ketika nafas kita dihembuskan, ketika nyawa kita dicabut, ataukah kita menjadi su'ul khotimah yang pengakhiran hidupnya menjadi buruk karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, ciri orang yang fitri yang ketiga adalah menghiasi hidup dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Karena inilah puncak dari seluruh amal soleh. Inilah tujuan dari seluruh agama Islam, bahwa buah dari iman, hasil dari ibadah adalah akhlakul karimah, perilaku yang baik. Bahkan Nabi sendiri diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita sholat, kita bayar zakat, kita laksanakan ibadah-ibadah yang lain, tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada Allah dan akhlak sesama manusia. Akhlak kepada Allah adalah kita selalu ingat, kita selalu taqarrub, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakin bahwa kita tidak akan bisa melihat Allah, namun kita berkeyakinan bahwa Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengawasi kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita laksanakan. Dengan begitu kita selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada sesama manusia, kita bertutur kata dengan baik, berperilaku yang baik, bersopan santun, dan memuliakan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Tanda-tanda orang yang beriman adalah yang baik akhlaknya. Jadi ketika kita ingin melihat apakah orang itu beriman, apakah taat kepada Allah, mari kita melihat apakah akhlaknya baik, apakah tutur katanya, apakah sopan santunnya, dan seluruh perilakunya sesuai dengan syariat Islam. Bahkan kita dipandang, kita berharga, kita dihargai oleh orang lain, bukan karena salat kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena akhlak kita. Seberapa pintar pun kita, seberapa alim, seberapa banyak ilmu kita, tapi tanpa akhlakul karimah, tanpa akhlak yang baik, tanpa perilaku yang baik sesama tetangga, sesama saudara, maka kita tidak akan dihargai oleh orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah azza wa jalla." Orang yang tidak mengasihi manusia lain, Allah tidak akan mengasihinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihimu. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di Yaumil Fitri ini, dengan fitrah yang tadi, ketika kita sudah mendapatkan ketiga ciri tersebut, maka kualitas iman, amal, dan ilmu kita harus meningkat. Karena itulah tujuan Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang takwa. Karena kata takwa di situ, kata kita lihat dari gramatika bahasa Arab, itu termasuk kalimat fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' maknanya al-hal wal mustaqbal, untuk masa sekarang dan yang akan datang, dan sifatnya lil istimrar, harus menetap. Jadi ketika kita rajin beribadah di bulan Ramadan, maka ibadah itu harus kita pertahankan di bulan-bulan yang lain. Ketika kita rajin dan mengindahkan perintah Allah di bulan Ramadan, maka kita juga harus melaksanakan dan mengindahkan perintah Allah di bulan-bulan yang lain sampai Ramadan yang akan datang. Karena jika kita tidak laksanakan, kesalehan kita hanya waktu Ramadan, dan ketika Ramadan pergi, kesalehan kita pun hilang. Kita menjadi hambanya Ramadan. Taatnya ketika datang Ramadan saja, bukan hambanya Allah yang setiap saat mengawasi kita. Maka bisa dikatakan esensi dari Ramadan itu tak bisa kita dapatkan, tak kita temui di Yaumil Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan datangnya Idul Fitri, maka kita harus memulai kehidupan yang baru, iman yang baru, semangat yang baru, akhlak yang baru, ibadah yang baru, dan kebaruan itu harus berdasarkan perintah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah spirit Idul Fitri, itulah semangat Idul Fitri. Dengan datangnya Idul Fitri, bukan dengan memakai pakaian baru, tapi dengan iman yang baru. Laisal 'id liman labisal jadid. Idul Fitri bukanlah untuk orang yang memakai pakaian baru, walakinnal 'id liman ta'atahu tazid. Tapi Idul Fitri adalah ketika taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan dalam momen yang sangat membahagiakan ini, mungkin banyak saudara kita yang kurang beruntung. Tetangga kita mungkin belum memiliki makan pagi ini. Anak yatim mungkin belum memiliki baju lebaran. Saudara-saudara kita masih banyak yang butuh uluran tangan. Maka melalui momen ini, mari sama-sama kita bersedekah, mengulurkan tangan, membantu mereka, berbagi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu pada hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagi, insya Allah, Allah akan menambah kebahagiaan kita. Dan melalui momen ini, mungkin saudara-saudara kita di Palestina
Banyak yang membutuhkan bantuan kita. Bagi yang memiliki harta, silahkan bantu dengan harta. Namun bagi yang tidak mampu dengan harta, silahkan kirim dengan doa. Karena ketika kita berbahagia di sini, berhari raya, tapi mereka berjibaku dengan melawan musuh yang membombardir negeri mereka, yang membunuh mereka dan mengancam keselamatan mereka. Maka melalui momen ini, kalau kita tidak mampu membantu dengan harta, marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah membantu mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, Ramadan datang untuk menghapus dosa kita kepada Allah. Hablum minallah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka Allah menghapuskan dosanya yang telah lalu. Tapi tak menghapuskan dosa sesama manusia. Hablum minan nas. Dosa sesama manusia, dosa kepada saudara, tetangga, anak kerabat dihapuskan dengan datangnya Idul Fitri. Maka marilah sama-sama kita bermaafan. Karena dengan minta maaf tidak akan membuat diri kita rendah. Dan dengan memberi maaf tidak akan membuat sesuatu hilang dari dalam hidup kita. Dan tidak akan membuat kita merugi. Anak minta maaf kepada ayahnya. Istri minta maaf kepada suaminya. Saudara mengulurkan tangan kepada saudaranya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maafkanlah segala kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin ada tetangga kita yang kita ambil haknya, atau saudara kita yang kita sakiti hatinya, atau teman-teman kita kelebihan dalam bercanda. Maka inilah momen untuk menghapuskan dosa itu. Karena ketika kita dimaafkan oleh orang lain, insya Allah Allah pun akan memaafkan segala dosa-dosa kita. Akhirul kalam, semoga kita termasuk orang-orang yang takwa, yang fitri, yang mendapat hadiah nanti di hari kiamat. Karena kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.